Suatu malam, di musim hujan tahun 2002, polisi mendapat laporan pencurian yang merenggut nyawa gadis SMP bernama Xiaoyu yang baru saja dapat juara 3 lomba matematika. Tim polisi dipimpin oleh Kapten Cheng melakukan olah TKP dan diketahui barang berharga di rumah itu juga hilang. Jian menemukan kabel telepon telah diputus, yang artinya ini tindakan berencana. Sayangnya sama sekali tak ditemukan sidik jari tersangka di TKP dan hanya menemukan senjata yang digunakan untuk membunuh korban, yaitu piala perunggu milik korban sendiri. Fakta lainnya, Pak Sifu menemukan jejak sepatu tersangka memanjat dari kondenser AC, dan dari ketiadaan sidik jari, kemungkinan pelaku memakai sarung tangan saat beraksi. Melihat betapa minimnya bukti, tiba-tiba ketika melihat foto korban dan orang tuanya, Kapten Cheng langsung menyuruh untuk mengecek kancing baju korban. Benar saja, ada sidik jari yang tersisa di sana, di mana artinya pelaku sempat membuka sarung tangannya saat meruda paksa korban. Selain itu, mereka juga mengambil sampel cairan benih milik pelaku yang hampir mengering di tubuh korban untuk dites DNA. Setelah penyidikan selesai, Kapten menugaskan Su mengontak penyedia layanan servis AC, lalu Ma disuruh memantau pasar gelap, sedangkan Pak Sifu yang udah sepuh dikasih tugas untuk duduk-duduk di komputer meneliti sidik jari yang ditemukan. Di sisi lain, orang tua korban yang diketahui bekerja di pasar hanya bisa menangis di tangga rusun. Kapten lalu memesankan hotel untuk sementara waktu agar mereka aman, takutnya pelaku itu kembali dan menyerang mereka. Setelahnya, saat istirahat di warung, Ma marah kepada Jian karena mencuri koreknya. Bukannya minta maaf, Jian mengembalikan korek itu sambil minta rokok. Artinya, Jian ini adalah pencuri kadal, pencuri korek kagak pernah modal. Esok harinya, semua polisi pun ditugaskan menyisir semua area demi menjaga keamanan warga, sementara Pak Sifu sibuk meneliti sidik jari secara manual di lab sampai nguap-nguap, dan akhirnya ia menemukan kalau sidik jari itu cocok dengan pelaku 5 kasus pencurian di kota lain sebelumnya, di mana pelaku juga memanjat kondenser AC. Dari berkas-berkas kepolisian kota lain, terungkaplah kalau pelaku adalah 2 orang kakak beradik, yaitu Dayong dan Eryong, di mana mereka menyamar menjadi tukang AC dalam melancarkan aksi-aksinya. Tak lama, Shu mencari info dari perusahaan AC dan menemukan data pelaku beserta alamatnya, dan bergegaslah mereka untuk penangkapan. Namun setelah sampai, di sana ia melihat Kapten yang juga ikut-ikutan padahal ini bukan tugasnya. Dengan sedikit marah, Kapten Cheng membanting pintu mobilnya lalu pergi ke rumah pelaku. Sayangnya pelaku telah kabur entah kemana. Sementara itu, Sifu yang di kantor sendirian mendapatkan laporan kalau ada warga yang melihat seseorang memanjat kondenser AC, lalu ia pun pergi sendirian karena timnya berada di tempat lain. Menyusuri gang di tengah hujan, sampai akhirnya bertemu dengan seseorang yang mencurigakan. Kembali ke Kapten Cheng, tiba-tiba terjadi keributan dengan anggota Kapten Yang, di mana niatnya mau membantu, tapi justru membuat rencana ini diketahui pelaku, yang bilang kalau ia sebenarnya ingin membantu, apalagi lokasi ini dekat dengan rumahnya. Sedangkan Kapten Cheng merasa kehadiran polisi sebanyak inilah yang membuat pelaku akhirnya melarikan diri. Setelah adu mulut, Chai pun mengabari kalau Sifu melihat salah satu pelaku. Mereka pun menyusul, dan benar saja Sifu tadi melihat Eryong. Sayangnya Eryong mendorongnya hingga terjatuh dan ia berhasil melarikan diri. Mengetahui Sifu sudah tua, Kapten pun memberi waktu libur 2 hari untuknya beristirahat. Singkat cerita, Kapten pulang ke rumah dan diajak foto oleh anaknya Hui. Namun karena ia hanya diberi waktu 5 hari oleh komandan untuk menyelesaikan kasus ini, Kapten harus pergi lagi. Mengetahui itu, Hui menempelkan fotonya di telepon bapaknya supaya ia selalu ingat dengan Hui. Di sisi lain, Sifu kini pulang dapat libur 2 hari, dan karena tiba-tiba badannya terasa dingin, ia pun minum sebotol anggur. Namun tak lama Kapten mendapatkan kabar kalau Sifu mengalami pendarahan di otaknya. Chai juga bilang Sifu kini koma dan mungkin pendarahan itu akibat kemarin didorong oleh Eryong. Di sana Kapten yang baik hati memberikan sejumlah uang untuk keluarga Sifu lalu pamit pergi untuk kembali bertugas. Di kantor ia bertanya ke atasannya kenapa biaya rumah sakit Sifu tidak mendapat kompensasi. Namun atasannya bilang kalau Sifu itu jatuh saat libur karena minum alkohol, jadi ia tak mendapat kompensasi. Kapten lalu menjelaskan kalau Eryong lah yang mendorong Sifu sampai terjadi pendarahan di otaknya, yang artinya Sifu cedera saat bertugas.
Atasan sebenarnya juga kasihan, tapi karena tak ada saksi di kejadian itu, maka ia tak bisa berbuat apa-apa. Untungnya, sang komandan berencana menjenguk Sifu dan menggalang donasi untuk biaya operasinya. Kembali ke kantor di mana mereka mendapat laporan kalau warga melihat salah satu tersangka dan sekarang sedang digebukin di pinggir jalan. Akhirnya, Wang Dayong digelandang ke kantor polisi dan membuat pengakuan. Jadi, dia dan adiknya bekerja jadi tukang servis AC. Di tanggal 20, ia pun kehabisan uang, nggak bisa makan, nggak bisa jajan. Lalu adiknya, Eryong, mengajak untuk mencuri di rusun dengan memanjat kondenser AC. Saat berhasil masuk, kami melihat anak kecil. Ia mencoba mengajak Eryong pergi karena sudah berhasil mencuri uang, namun Eryong hasratnya sudah di ubun-ubun. Dayong bilang Eryong tidak punya pacar, apalagi uang untuk membeli wanita malam. Jadi, melihat gadis kecil itu, ia pun melakukannya. Dan karena gadis itu berteriak sangat keras, Eryong memukul kepalanya dengan piala, di mana Dayong tak bisa menghentikannya dan mengaku ia sendiri tak melakukan apa-apa ke gadis itu. Polisi tentu tak percaya karena di kancing baju korban ada sidik jari milik Dayong, dan dia pun mengaku kalau hanya menyentuh sedikit sambil tersenyum seolah-olah menikmatinya. Kapten lalu bertanya di mana adiknya si Eryong pergi, dan Dayong bilang ia dan Eryong berpisah sejak kejadian itu untuk menghindari kejaran polisi dan menjalani hidup masing-masing. Intinya dia tidak tahu di mana Eryong berada. Tak lama mereka mendapatkan kabar kalau Sifu telah meninggal. Mereka pun seketika murka karena Eryong lah yang menyebabkan Sifu pendarahan otak dan memaksa Dayong untuk bicara di mana Eryong. Dayong sambil cengengesan bilang kalau ia tidak tahu, yang membuat semua orang pun emosi dan memukulinya. Sayangnya Dayong malah tewas seketika dan hal itu menyebabkan semua anggota kapten kini akan dipenjara. Singkat cerita, kapten kini ditahan sebelum menunggu putusan sidang. Di sana ia disambut oleh Naga, seorang gangster tua yang punya banyak anak buah baik di dalam maupun di luar penjara. Kapten dijambak, ditampol, dan dikasih paham kalau ia harus tunduk kepadanya, lalu disuruh membersihkan toilet. Suatu malam, napi baru di sel itu digebukin oleh anak buah Naga karena nggak mau tunduk. Tentu, kapten tak tinggal diam dan mengajari mereka apa itu rasa hormat. Naga lalu bilang untuk jangan sok-sokan karena kamu bukan lagi polisi. Mendengar itu, kapten hanya diam dan menyadari dirinya hanya seorang tahanan. Walaupun begitu, ia bertekad untuk menjadi dirinya sendiri. Digaji ataupun tidak, berseragam ataupun tidak, ia tetap akan berbuat baik. Bahkan, ia memberikan jajanan untuk Naga sampai-sampai Naga pun merasa sungkan. Bagaimana bisa orang yang ia rendahkan justru menjadi orang paling ikhlas kepadanya? Berbeda dengan orang lain yang mendekatinya agar merasa aman, kapten justru menganggap Naga sebagai seorang teman. Kini Naga yang udah tuir pun tersentuh dan mulai memikirkan usia. Ia pun bertobat dan memberi info tentang teman-temannya di luar sana. Siapa tahu nanti setelah keluar kapten butuh pekerjaan, ia bisa datang ke mereka. Akhirnya hari vonis pengadilan telah datang. Ma, Jian, Su, dan Chai masing-masing divonis 5 tahun penjara, sedangkan kapten sendiri mendapatkan hukuman paling berat yaitu 8 tahun. Tentu banyak hal yang mengganggu di benak mereka. Bagaimana nasib anak istri yang ditinggalkan? Siapa nanti yang akan memberi mereka makan, kehangatan, serta perlindungan? Singkat waktu, 8 tahun berlalu dan kini kapten bisa bebas menghirup udara segar. Namun tanpa diduga, kapten Yang lah yang datang menyambutnya. Ternyata rasa respek itu tak pernah hilang dari mereka berdua. Bahkan ia berjanji akan mencarikan pekerjaan untuk Kapten Cheng. Di saat yang sama, Pak Ming yaitu ayah dari korban di awal film tadi datang menyambut kapten. Ia berterima kasih tapi juga merasa bersalah karena kasus anaknya, Kapten Cheng harus masuk penjara. Ia menambahkan istrinya baru meninggal 2 tahun lalu karena depresi dan kini ia hidup sendiri jualan sayur dan membawakan oleh-oleh telur rebus untuk kapten. Kapten Yang bilang kalau bapak itu setiap bulan datang ke kantor polisi mencari tahu apakah Eryong sudah ditangkap. Tapi sayangnya sudah 2 kali polisi hampir menangkap Eryong, namun selalu berujung kegagalan karena ia selalu 2 langkah di depan polisi.
Saat makan di jembatan, Kapten melihat perkembangan negerinya yang semakin maju, banyak gedung-gedung tinggi, dan hal itu membuatnya ingin segera pulang. Ternyata keluarganya sudah pindah di apartemen yang lumayan mewah, namun istri dan anaknya malah bersikap dingin kepadanya. Mungkin 8 tahun berpisah membuat istrinya struggle sendirian, menjadi single parent hingga membuat mereka kecewa dengan Kapten. Bahkan anaknya Hui tak mau bertemu dengannya karena sudah biasa hidup tanpa sosok ayah. Tak hanya itu, sang istri ternyata sudah mengumpulkan barang-barang pribadi Kapten di ruangan terpisah yang membuat Kapten sadar kalau dirinya diusir secara halus. Karena merasa tak diterima, Kapten bilang ke istrinya kalau ia akan pergi dan barang-barangnya dibuang saja nggak apa-apa, lalu mencari anggotanya yang udah bebas duluan. Ia pun bertemu dengan Chai yang kini kerja jualan jimat. Diketahui Chai ini diceraikan istrinya, jadi dia pergi ke Changsha untuk melupakan semuanya. Tak lama Jian dan anaknya juga datang dan mereka pun makan dimsum bareng-bareng. Jian kini menjadi sales properti, mumpung lagi banyak pembangunan di mana-mana, tapi ya itu saingannya pun juga banyak. Ia juga bilang kalau dulu saat jadi polisi keluarganya pada baik sama dia. Namun sekarang dimintai numpang tidur aja dia ditolak. Jadi ia pun ngekos di sini, jadi sales sama anaknya walaupun lakunya cuma sebulan sekali. Setelah ngobrol ngalor ngidul, mereka pun lanjut dibawa untuk menemui Su yang kini kerja di penangkaran anjing liar. Su yang seumur hidup jomblo pun kaget loh, seniornya kok pada datang, dikira mau nyari anjing. Lalu mereka pun lanjut menemui Ma yang kini jualan mie bareng istrinya. Ya, hanya malah yang istrinya tetap setia menunggunya pulang. Di sana, Ma mendapat pujian kalau ia beruntung punya istri yang setia, tidak seperti istri-istri mereka. Tapi, Ma menasihati untuk jangan menyalahkan mereka. Kita nggak tahu bagaimana susahnya hidup mereka saat kita di penjara. Kita enak, makan tinggal makan, berak tinggal berak. Tapi wanita-wanita kita pasti susah payah banting tulang. Justru kitalah yang berhutang kepada istri-istri kita. Kapten membenarkan ucapan itu, lalu mabuk lagi untuk sejenak melupakan cinta. Sepanjang malam mereka pun curhat sambil nyanyi-nyanyi, mau dibawa kemana hidup ini. Uang gak ada, cewek gak ada, rokok pun ilegal. Besoknya mereka pun berdoa di makam Sifu. Teman-teman bertanya mau kemana Kapten setelah ini. Kapten bilang ia ingin menangkap Eryong, salah satu pelaku yang masih buron. Mereka bilang kalau itu sudah masa lalu, kita harus melanjutkan hidup kita sendiri. Namun kata Kapten, ia tidak bisa memaafkan Eryong. Gara-gara dia Sifu mati, gara-gara dia kita masuk penjara. Apalagi dulu ia berjanji untuk menangkap Eryong. Lalu Kapten pun pamit dan tiba-tiba Su memutuskan untuk bergabung, begitu juga yang lainnya. Ternyata walaupun tanpa seragam dan gaji, hati mereka masih seperti polisi. Kini mereka pun pergi ke Changsha, tempat terakhir kali Eryong terlihat. Kapten yakin dia masih berkutat di spesialisasinya, yaitu menservis AC. Berkat bantuan dari naga, Jian akan mendapatkan pekerjaan sebagai security di sebuah apartemen tempat pekerja migran. Su diberi pekerjaan menjaga warnet, Ma disuruh buka warung, sedangkan Kapten sendiri mengambil pekerjaan sebagai tukang AC. Semuanya berada di kota Changsha supaya bisa menangkap Eryong. Suatu malam di warung Ma bekerja, ada orang rese yang gangguin pelanggan. Tentu, Ma yang kecil, keras dan pemberani pun menghajarnya dan semua pelanggan bertepuk tangan untuknya. 6 bulan sudah waktu berlalu, tapi mereka belum juga menemukan Eryong. Kapten lalu mendatangi teman dari naga si gangster tua dulu dan bertanya di mana tempat ngumpul para penjahat-penjahat yang datang dari kota lain. Pria itu pun bertanya mau cari apa. Namun setelah tahu kalau Kapten adalah teman dari naga, ia pun akhirnya memberitahu alamat yang dijadikan persembunyian oleh para kriminal. Dengan syarat ia harus dapat bagian dari uang milik kriminal-kriminal tersebut. Kini pergilah mereka menuju tempat tersebut dan mendapati beberapa kriminal berada di sana. Dengan teropong murahan, hasil beli di toko mainan, Kapten menemukan seorang bos emak-emak dan beberapa anak buahnya, namun Eryong tak terlihat di dalam sana.
Untuk lebih yakin, mereka pun berencana menyusup dengan tugas masing-masing. Jian yang pintar mengintip akan memantau dari luar dan disuruh menelpon polisi jika nanti situasi udah nggak terkendali. Dengan keahlian sebagai penjinak, Su berhasil membuat si anjing tenang, sementara yang lain menerobos masuk. Namun tak lama, Kapten mendengar suara batuk-batuk yang setelah dicek, ternyata ada banyak sekali anak korban penculikan. Sayangnya para penjaga mempergokinya dan mengetahui itu, Jian pun segera menelpon polsek terdekat. Hanya berselang 3 menit, rombongan polisi telah datang, di mana mereka menemukan anak-anak itu berikut para kriminal yang telah diikat oleh Kapten dan kawan-kawan. Di sisi lain, Kapten and the Gang berjalan dengan penuh rasa bangga karena berhasil menangkap penjahat. Mereka pun terlihat sangat keren, cool, tampan dan bersahaja seperti Starboy Kabupaten. Saat kembali ke tempat judi, orang itu bertanya mana uangnya, dan Kapten bilang kalau di sana nggak ada uang, adanya cuma anak-anak malang. Ia pun tertawa lalu Kapten bertanya apakah ia mengenal Eryong. Sayangnya orang yang bernama Yu ini tidak tahu dan akan memberi kabar kalau anak buahnya menemukan si Eryong ini. Esok harinya Kapten mendapatkan kabar dari Yu kalau anak buahnya punya info terbaru. Di sebuah tempat mangkal wanita malam, seorang gadis yang sudah nggak gadis lagi mengaku pernah tidur dengan orang di foto itu. Katanya memang benar ia bekerja nyervis AC, tapi namanya bukan Eryong melainkan Kai. Chai lalu bertanya seperti apa perawakannya dan teteh itu bilang orangnya tinggi, kekar, dan jago diranjang. Chai bilang maksudnya ciri-ciri yang bisa dilihat gitu teh, dan ia menjawab kalau orangnya temperamental. Sambil nonton berita, ia selalu marah-marah gak jelas. Ia sering main tampar tapi aku suka. Tak hanya itu, ternyata teteh ini juga pernah berkunjung ke kosannya dan diantarlah mereka ke alamat tersebut. Sayangnya kosan itu sudah kosong dan dari info pemilik kos katanya orang itu kembali ke Sichuan. Lalu tiba-tiba saja teteh teringat sesuatu yang aneh di mana Kai itu sering bermain Game Boy Tetris di kamar mandi. Kapten lalu melihat sebuah cermin di kamar mandi yang setelah dibuka sepertinya selama ini Eryong dihantui wajah korbannya dan mungkin ia main Game Boy Tetris itu untuk menghalau bayang-bayang wajah korban saat di kamar mandi. Mereka pun bergegas untuk pergi ke Sichuan, namun Ma mendapatkan kabar kalau istrinya menyuruhnya pulang. Jian memukulnya karena nggak konsisten, lalu ditenangkan oleh Kapten. Ma pun bercerita, saat ia di penjara, istrinya lah yang bekerja keras menafkahi keluarga, merawat ibunya yang sakit, dan mengasuh anaknya sambil jualan mie tiap hari sampai larut malam. Ma gak mau meninggalkan istrinya lagi. Tadi sore istrinya menangis, bilang kalau ia sudah lelah memasak sendirian sampai tengah malam. Akhirnya karena tak mau Ma kehilangan istrinya, Kapten pun memintanya segera pulang dan mengantarnya di bandara. Sesampainya di Sichuan, satu persatu perusahaan servis AC mereka datangi untuk mencari keberadaan Eryong. Hal itu sudah mereka lakukan berbulan-bulan namun tak membuahkan hasil. Lalu seorang kasir toko bilang kalau ia pernah dapat customer yang mirip seperti di foto. Tapi namanya bukan Eryong maupun Kai, melainkan Zhao. Sambil menunjukkan histori alamat pengiriman yang tentu dicatat oleh Kapten. Kasir itu juga menambahkan, Zhao punya istri dan anak 8 tahun. Mendengar itu, mereka menyimpulkan kalau itu bukanlah Eryong, karena Eryong gak punya istri apalagi anak. Dan kini jalan pun semakin buntu, tak tahu kemana lagi harus mencari. Malam harinya, Chai terlihat sedang minum obat, sedangkan Su jalan-jalan ke warnet dan menemukan seseorang misterius mirip dengan Eryong lalu mengabari teman-temannya. Namun, orang-orang itu tiba-tiba pergi dan langsung ia buntuti hingga terjadi kejar-kejaran di antara mereka. Sayangnya orang itu masuk ke dalam toko dan menawan seorang kasir dan setelah melihat mukanya, Su meminta maaf karena ternyata dia bukan Eryong, kemudian memintanya untuk melepaskan si gadis. Namun orang itu tak percaya kepada polisi, padahal Su sudah bilang kalau ia bukan polisi dan Su yang melihat gigi gadis itu gingsul memberikan kode untuk menggigit tangannya.
Akhirnya orang itu pun dibekuk yang ternyata adalah anggota gembong rampok. Sementara itu, Su memanfaatkan momen ini untuk berkenalan dengan si gadis yang bernama Amel. Karena Su berhasil dapat nomor Amel, ia pun mentraktir teman-temannya. Namun ada kabar sedih, Jian pamit untuk pulang karena ia berpikir anaknya harus sekolah. Jadi guys, anaknya putus sekolah dan jadi sales juga kemarin itu. Ia merasa kasihan dan ingin kembali agar anaknya fokus sekolah. Dan ia bilang, aku boleh saja jadi orang gagal, tapi tidak dengan anakku. Esoknya mereka pun menjemput Su yang lagi apel di rumah Amel. Namun ternyata Su juga pamit karena ia ingin menikahi Amel. Sambil menangis dan meminta maaf, Su bilang ia lelah mencari Eryong karena selalu menemui jalan buntu. Dan sekali lagi Su meminta maaf. Namun Kapten bilang, selagi kamu membahagiakan wanita pilihanmu, maka tak ada yang harus dimaafkan. Sebulan kemudian mereka masih tak menemukan Eryong. Chai lalu bilang kalau tadi ia ke dokter dan didiagnosis kanker perut. Mendengar itu, Kapten marah karena Chai tak memberitahunya dari dulu. Ia menyuruh Chai untuk berhenti, tapi Chai tidak mau. Ia ingin menangkap Eryong di sisa hidupnya, apalagi sekarang dia gak punya siapa-siapa. Tapi Kapten menyuruhnya untuk berobat mumpung belum parah, lalu pergi mencari Eryong seorang diri. Kini untuk menyambung hidup, Kapten bekerja serabutan, mulai dari penjaga pelabuhan sampai menyapu jalanan. Lama ia di sana memantau keberadaan Eryong sampai-sampai bulunya gondrong. Namun ketika makan di warung, ia melihat berita pembunuhan di TV nasional. Menurut polisi, korban adalah laki-laki bernama Z dan diduga dibunuh oleh buronan bernama Eryong karena membuntutinya. Melihat berita itu, Kapten menemui istri dari Z yang bernama Xian dan bercerita kalau saat itu AC di rumahnya rusak, kemudian menelpon jasa servis. Lalu dua orang pun muncul, di mana salah satu di antaranya selalu pakai masker dan gaya bicaranya beraksen Sichuan. Setelah tukang AC itu pergi, Z bilang ke Xian kalau orang itu mirip dengan Eryong. Z berhari-hari nggak bisa tidur dan selalu browsing di internet mencari info perkembangan kasus Eryong. Hingga esok harinya, Z pergi ke perusahaan AC dan menemukan orang itu di sana. Tapi, ia tidak yakin apakah dia benar-benar Eryong karena selalu pakai masker. Lalu Z pamit ke Xian untuk membuntuti orang tersebut. Namun, sampai malam suaminya itu tak lagi memberi kabar dan polisi menelpon kalau suaminya meninggal ditikam di sebuah jalan. Hanya itu yang bisa ia ceritakan, dan sebelum pamit, ia bilang kalau Kapten Cheng lah yang menginspirasi suaminya untuk membantu memecahkan kasus ini. Dan mendengar itu, Kapten berjanji kepada Xian, dia pasti akan menangkap Eryong, orang yang telah membunuh suaminya itu. Berbulan-bulan kemudian, Kapten masih belum menemukan Eryong. Ia termenung melihat keluarga yang bahagia di sekitarnya dan memikirkan apakah ia kembali saja. Namun ketika melihat HP, ternyata nomornya sudah diblokir oleh istrinya. Suatu malam, Kapten Yang mencarinya dan mengajaknya makan malam. Bapak-bapak warung itu sampai kaget bertanya apakah ini Kapten Cheng, polisi yang baik itu. Di sana Kapten Yang bertanya kenapa Kapten Cheng menghilang terus. Dia mau memberi pekerjaan untuk Kapten Cheng dan menyuruhnya untuk berhenti mengejar Eryong. Ia merasa kasihan dan memintanya untuk menata hidup sambil menunjuk ke bapak warung yang bahagia bersama keluarganya. Ia pun bertanya siapa bapak-bapak warung tadi dan dijawab kalau bapak-bapak itu adalah tetangganya yang menikahi janda beranak dua. Mendengar itu, Kapten Cheng jadi teringat perkataan kasir kemarin yang bilang kalau ada orang mirip Eryong bernama Zhao yang punya istri serta anak 8 tahun. Karena bisa jadi itu adalah Eryong yang menikahi janda beranak satu. Beruntung Kapten sempat mencatat alamat yang diberikan kasir kemarin, lalu ia pun pergi untuk mengejarnya, sedangkan Kapten yang habis dari toilet kaget karena temannya itu telah menghilang. Esok harinya saat akan menunggu bis menuju Guizhou, yaitu alamat Eryong, tiba-tiba Hui muncul karena kangen dengan bapaknya. Mungkin ia diberitahu Kapten Yang kalau bapaknya ada di kota. Hui lalu mengambil HP-nya untuk menulis nomor teleponnya dan bertanya apa password HP bapaknya itu. Dan dijawablah kalau passwordnya adalah tanggal ulang tahunmu. Sejenak Hui pun terharu, lalu sambil jaim-jaim kesal menuliskan nomornya dan pergi dari sana. Kapten melanjutkan pencariannya dan di dalam bis HP-nya berbunyi. Ternyata itu pesan WeChat dari istrinya yang bilang, "Pulanglah dengan selamat, kami menunggumu," beserta foto mereka bertiga dahulu.
Singkat cerita, ia pun sampai di alamat yang diberikan kasir kemarin, yaitu di sebuah rusun lantai 4, dan agar tak mencurigakan, ia melamar menjadi pengantar galon di sebuah toko yang syaratnya tak perlu berpenampilan menarik. Kapten mengantar ke rumah 501, namun ia berhenti di kamar nomor 401, yaitu rumah yang diduga kediaman Zhao alias Eryong. Kapten mencoba mengetuk pintunya, dan benar saja ada seorang wanita di rumah itu, lalu pergi sambil bilang kalau ia salah baca nomor. Malam harinya setelah si istri buang sampah, Kapten pun memungutnya untuk mencari sidik jari di botol anggur yang lalu akan ia kirimkan ke Kapten Yang. Hari berganti, pagi harinya kebetulan istri Zhao memesan air galon. Kapten pun masuk untuk memasukkannya ke cooler sambil melihat tanda-tanda keberadaan sang pembunuh. Keanehan mulai terlihat di mana di foto keluarga hanya ada si ibu dan anaknya. Lalu tiba-tiba melalui pantulan kaca hiasan dinding, Kapten melihat si suami itu berada di dalam kamar, namun dia buru-buru menutup pintunya. Ia lalu izin meminjam toilet untuk mencari bukti lain, dan benar saja, ia menemukan Game Boy Tetris di sana, sama persis dengan yang diceritakan si wanita malam kemarin. Sore harinya, laki-laki itu akhirnya keluar, dan sambil menarik nafas dalam-dalam, Kapten menghubungi polisi. Kemudian dengan galon itu, ia pun menghajar pria tersebut untuk memancing amarahnya. Benar saja, Zhao menjadi gelap mata dan memukuli Kapten seperti seorang psikopat yang ingin membunuh mangsanya. Beruntung tak lama polisi datang dan mereka berdua digelandang ke kantor polisi. Dia bilang dia hanya membela diri karena diserang tanpa alasan, tapi polisi ternyata memfoto wajahnya dan orang ini hanya bisa pasrah. Ia pun diminta tanda tangan dan diam-diam polisi malah mengambil sampel darahnya yang lagi-lagi dia hanya bisa pasrah. Dia juga bilang untuk tidak usah dirawat di rumah sakit, namun polisi dengan sedikit memaksa mengambil sidik jarinya juga. Akhirnya setelah tanda tangan, ia pun diizinkan pulang sambil melirik ke arah Kapten. Kapten meneriakkan nama Eryong dan ia pun menoleh, namun ia menggelengkan kepalanya lalu berjalan menuju gerbang. Di saat itulah alarm sistem database kepolisian berbunyi karena muka, sidik jari, dan DNA-nya cocok dengan milik Eryong, yang artinya dia benar-benar Eryong, pelaku pembunuhan dan pemerkosaan gadis kecil di awal film tadi, yang tentu akan dijerat pasal berlapis dengan hukuman suntik mati. Setelah Eryong ditangkap, Kapten masih bingung apa maksud alarm tadi dan polisi menjelaskan kalau itu sistem baru deteksi otomatis database kriminal nasional dan akan berbunyi jika ada kecocokan sampel biometrik dengan data pelaku kriminal. Dia bilang selama DNA cocok dan buktinya ada, mengaku atau tidak mengaku dia akan tetap diadili. Kapten lalu diantar keluar dan polisi ini memberikan hormatnya. Melihat itu, Kapten pun spontan berkata, "Kami, tim Divisi 2, Cheng, Sifu, Ma, Chai, Jian, dan Su, menyatakan bahwa misi telah selesai, lalu membalas hormat polisi tersebut." Di akhir cerita, Kapten merasa lega. Janjinya kepada para korban telah ia tepati dan bergegas pulang karena anak dan istri sudah menunggu memperbaiki hari.